Oppo Reno 8Z. Kelebihan yang saya temukan di sini ya, terasa banget itu di desain. Jadi kalau beli HP ini ya beli desain sebenarnya. Ini loh desainnya kamera itu loh. Oh, desainnya kamera loh mantap, rasanya gitu loh. Desainnya kamera itu seperti wah mantap banget. Kemudian ini loh rasa-rasa ala-ala iPhone ini. Ala-ala iPhone. Gini ya. Ini plastik ya kelihatannya, bukan nggak tahu ding, nggak tahu. Plastik atau besi nggak tahu. Kemudian SoC-nya ya, SoC-nya yang pertama Snapdragon 695. Ya kalau lihat chipsetnya ya ini seperti HP 2,9 ya, HP 3 jutaan 2,8 2,9 sudah pakai ini chipset 695. Jadi jangan dipikir nanti buat ngegame mantap gitu. Kemudian RAM-nya 8 GB, kemudian memorinya 256 GB. Ya udah cukup 256 GB, RAM 8 sudah. Kalau sekarang ini ya udah mantep banget. Chipsetnya 695 itu yang jadi masalah, Snapdragon 695. Kelihatan gimana gitu ya. HP 6 jutaan loh, HP 6 jutaan. HP 6 jutaan pakai chipset 695 gitu. Pikirannya pasti gitu. Tapi yang kita beli itu memang desain. Kembali lagi ke desain. Desainnya mantap. Di sini ada lampunya ya, di sini ada lampunya yang kedip-kedip dan sebenarnya nggak begitu berguna juga. Sebenarnya nggak begitu berguna. Tapi memang keren gitu. Bikin keren sumpah, beneran. Bikin keren. Kelihatan keren banget. Jadi benar-benar memiliki apa ya? Ya seperti benar-benar unik gitu loh. Memang saya pengen beli ini. Saya pengen uniknya, nggak terlalu ngegame juga saya nggak begitu masalah. Ini buat ngegame Mobile Legends ya, itu di high kemudian frame rate-nya tinggi udah cukup dan bisa aman dan nyaman gitu lah. Dan nggak ngelak-ngelak banget, nggak ada frame rate gitu ngedrop frame rate-nya ngedrop enggak. Mobile Legends aman gitu. Intinya kan ngegame saya cuma itu tok. Game Legend sama Diablo ya. Itu pun juga masih aman. Masih aman buat ngegame fan ngegame orang umum aman. Yang penting nggak game yang berat-berat ya. Masih aman. Keunggulan berikutnya, kelemahan dulu aja yang saya oh ya, baterainya 4000 berapa ya? 4200 ya. Bentar ya saya cari. Baterainya 4500 mAh. Apakah ini bisa untuk seharian? Bisa, tapi mepet ya. Bisa, tapi mepet. Pengalaman saya itu mepet. Jadi kalau di cas pagi ya, cas pagi sampai full, kemudian kalau kita udah mau malam gitu, jam 8 malam, itu rasanya sudah pengen ngecas gitu loh. Kasihan gitu. Jadi enggak, kalau saya kan dulunya pakai ini ya, Vivo mana? Vivo. Oh, buat kamera ini. Itu buat Vivo Y15 itu udah pagi sampai sore masih 60%. Kalau ini itu jam 8 malam itu tinggal sekitar 40 sampai 50%. Jadi hawane pengen ngecas gitu loh. Hawane pengen ngecas untuk baterainya. Kemudian hal yang spesial di sini adalah di kamera. Kameranya walaupun kamera speknya itu nggak bagus-bagus sangat ya. Ini 64 megapiksel, atasnya 64 megapiksel, kemudian di sini 2 megapiksel untuk depth, kemudian di sini depth-nya di sini atau di sini nggak tahu ya. Ini 2 megapiksel untuk makro. Jadi seperti apa ya? Seperti HP
Kalau kita bandingkan aja, seperti HP yang harga 1 jutaan gitu. Bedanya cuma di sini kamera utamanya di 64 megapiksel gitu aja. Nah, yang bikin berbeda di mana? Kenapa Oppo berani ini dijual dari 6 juta rupiah? Itu ada namanya binding pixel. Jadi 4 piksel yang dijadiin satu biar bisa lebih terang. Jadi memang hasilnya untuk kameranya ya Oppo ya, kamera Oppo. Kamera Oppo itu ya khas-khas kamera Oppo. Memang punya keunikan tersendiri ketika pakai HP ini gitu. Memang berbeda ketika pernah saya coba bandingkan dengan S21 aja, ini kelihatan lebih baik ini. Hasil fotonya yang saya omongkan, hasil fotonya bukan hasil videonya. Hasil fotonya memang terlihat lebih unik gitulah, intinya itu. Kenapa kok dia berani jual dengan harga 6 jutaan. Kemudian kamera depan bentuknya udah bagus, pakai bentuk seperti ini. Jadi nggak model, kalau ini kan masih gini ya, udah pakai nitik gitu lah, kelihatan lebih keren. Intinya itu. Kelihatan lebih keren, intinya kan di situ. Kamera depan 16 megapiksel. Ya, hampir sama dengan Vivo yang saya pakai ini. Kamera depannya 16 megapiksel dengan harga 1 jutaan. Harga 1 jutaan. Kalau pikselnya memang nggak begitu ketoknya. Kalau di atas kertas ya, kalau di atas kertas ini. Di atas kertas itu seperti tidak menjanjikan gitu. Namun ya, saya suka. Nggak tahu, saya suka. Baik modelnya, kemudian hasil jepretannya memang berbeda. Seperti itu. Kemudian buat ngegame juga udah lumayan lancar. Kemudian harganya 6 juta ya udah. Bentuknya memang sudah. Bentuk juga sudah. Sekarang masuk ke kelebihan kelemahan. Kita masukin ini ya. Kalau ini masalahnya kenapa kok ini akhirnya lampu itu nggak pernah hidup. Casingnya itu hitam. Jadi gini loh. Jadi memang harus beli casing khusus untuk ini. Biar ini nggak hitam. Otomatis kalau ini lampunya nyala nggak kelihatan. Jadi maneman baterai nih gitu kan. Maneman baterai nih lampunya dinyalakan. Nah, kelemahan kelebihan. Kelemahan yang saya temukan di sini, suaranya masih mono dan kurang, kalau dengan harga segini ya, suaranya kurang menarik, kurang mantep lah. Saya coba yang lain dengan harga segini, suaranya beda banget itu. Suaranya beda banget. Terasa beda banget suaranya, enggak. Walaupun lumayan ya, walaupun saya enggak mengatakan ini suaranya jelek daripada HP-HP yang bukan harga lagi lah. Pakai dari saya sebelumnya kan pakai seri Y15, ya suaranya lebih bagusan ini jauh. Cuma kalau dengan harga segini ya slow B aja gitu ya, bukan suara yang terbaik. Kemudian kelemahan yang kedua, belum nemu sih. Oh iya, baterainya. Walaupun cukup dipakai seharian, tapi rasanya ketika di sore hari itu terasa pengen ngecas. Walaupun ngecasnya itu cepet, tinggal nengok aja itu rasanya udah penuh. Biasanya ngecas itu harus semalaman HP saya sebelumnya. Ini tinggal nengok penuh. Tinggal nengok penuh beneran. Rasanya ngecas. Jadi malam bisa dipakai, pagi aja dicas, kemudian tinggal mandi, tinggal beres-beres, udah penuh untuk casnya. Kelemahan ya, ini ngomong ke kelemahannya, yaitu baterainya. Baterainya kelihatan cuma beda 500 mAh, tapi terasa takut gitu ya, terasa takut untuk nggak bawa power bank. Padahal sebenarnya udah cukup juga. Ya kira-kira yang saya temukan itu. Kemudian itu aja, 1 di speaker, 2 di baterai. Kalau yang lain fan aja, saya pakai fan aja.
Kemudian oh ya, ini yang saya temukan lagi. Tidak ada presentase di ini di baterainya. Jadi kan yang lain itu kan ada presentase. Jadi kira itu masih 63%, masih berapa, ini cuma gini toh. Itu yang kedua. Karena ini HP mid range jadi saya agak lebih detail. Kemudian berikutnya tidak ada text dictation. Jadi biasanya itu kan kalau ngetik WA itu ya, kalau ngetik WA WhatsApp itu kan kita bisa dictation ya. Jadi ada tulisan di atasnya itu loh. Aduh. Misalnya mana ini? Jadi ada seperti tulisan, nah inilah. Oh ini juga enggak. Nah ini loh, ini kok enggak ada. Kita kan ketika kita ngecek misalkan bu, nah di sini kan ada ini loh. Nah ini bu buka buku, jadi kan kita bisa ngetik oh buku tamu melayang di udara. Nah seperti ini loh. Kok nggak nemu saya ya? Nggak nemu, udah saya cari nggak nemu. Mungkin silahkan komentar ya. Di mana gitu lah. Oke ya, kelemahannya di situ yang saya temukan bikin jengkel juga. Kenapa? Karena saat biasa ngetik pakai itu jadi lama karena ngetiknya semuanya full huruf gitu loh. Oke, sekarang masuk ke kelebihan. Kelebihan yang pertama ini udah AMOLED, kemudian fingerprintnya juga nah gitu kan keren. Kemudian kelebihan yang ketiga 8 memori 8 GB, RAM-nya 8 GB, memorinya 256 GB, udah cukup banget. Kemudian kelebihan yang ketiga itu tipis, bentuknya tipis banget loh, mantap. Mantap, kelihatan seperti papan yang hidup. Memang ini didesainnya tuh, desainnya loh mantap. Enteng kelebihannya juga enteng gitu loh. Karena 4500 itu bedanya jauh banget sama yang 5000, kelihatan terasa lebih enteng gitu. Itu ya. Terus apa lagi kelebihan lagi? Nah ini udah kekinian, terus ya keren aja lah intinya, keren lah. Oke, kira-kira seperti itu untuk Oppo Reno 8Z. Kapan-kapan kita review lagi setelah penggunaan agak lebih lama biar tahu kelemahannya di mana, kelebihannya di mana dibandingkan dengan HP yang lainnya. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.